Saya datang, saya bawa rosario. Bapak itu melihat saya bawa rosario, rosario itu dirampas, ditarik sampai patah, sampai putus gitu, terus dilemparkan ke saya. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Pada waktu itu Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan, tetapi orang Yahudi menjawab bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Para saudara sekalian, kita seringkali menganggap bahwa kita adalah orang merdeka. Memang, sejak tahun 45, bangsa kita sudah terbebas dari penjajahan, dari bangsa-bangsa kolonial yang menjajah negara kita. Dan kita menganggap bahwa kita adalah orang merdeka. Tetapi pertanyaannya adalah, sungguhkah kita sudah menjadi orang merdeka saat ini? Sebetulnya penjara yang mengerikan bukan hanya kita hidup di balik terali besi seperti di penjara-penjara yang pada umumnya, atau kaki kita dibelenggu oleh besi. Sebetulnya bukan itu yang paling mengerikan, adalah penjara-penjara dosa yang mengikat kita sehingga kita menjadi orang yang tidak bebas. Semakin banyak dosa, kita semakin menjadi orang yang tidak bebas. Karena apa? Karena kita sendiri ketakutan dengan hidup kita. Kita mau apa-apa takut, mau ini takut, mau itu takut. Selain itu, penjara yang mengerikan itu juga dendam. Dengan dendam, hidup kita nggak bebas. Kita nggak bisa bertemu dengan orang ini dan orang itu. Bayangkan saja, misalnya Anda mempunyai musuh, membenci orang atau dendam dengan orang di lingkungan Anda. Apakah Anda nyaman untuk datang ke doa lingkungan? Enggak. Apakah Anda nyaman datang ke gereja? Enggak. Karena apa? Anda pasti akan marah. Nanti saya ketemu dengan dia, saya benci dia, saya nggak ingin melihat dia. Jika demikian, apakah kita orang merdeka? Tidak, kita orang tertindas. Maka Yesus mengingatkan orang Yahudi bukan soal bahwa mereka pernah menjadi budak seperti di Mesir dulu, tidak. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa dosa yang berupa kejahatan, dendam, kebencian, iri, itu adalah penjara yang membuat kita tidak bebas. Kita bukan orang merdeka, karena hidup kita penuh dengan ketakutan, dan hidup kita penuh dengan ketidaknyamanan. Bagaimana kita bisa mengatakan sebagai orang merdeka, orang bebas, ketika kita mau kemana-mana takut, kita mau berbuat ini takut, takutnya ketemu musuh kita, takutnya kita bukan karena takut dirampok atau apa, takutnya kita bertemu musuh, kita menjadi sakit hati dengan orang, dan sebagainya. Maka yang terpenting adalah membebaskan diri dari segala dosa yang ada di dalam hati. Itulah baru orang merdeka. Misalnya, Anda bebas dari rasa iri hati. Anda melihat orang lain pakai ini, pakai itu, Anda nggak peduli, ya sudah, itu urusannya dia, syukur dia punya ini dan itu. Tetapi kalau Anda masih terbelenggu oleh dendam, kebencian,
oleh iri hati, maka Anda melihat orang pakai ini dan itu, Anda merasa, aduh kok orang itu pakai ini dan itu, kok saya nggak bisa. Bagaimana Anda bisa menyatakan diri sebagai orang bebas yang merdeka? Artinya orang yang tidak terikat dan terbelenggu oleh banyak hal. Untuk itu pada masa Prapaskah ini, kita diingatkan untuk bertobat. Bertobat artinya kembali kepada Tuhan, menjadi orang yang merdeka. Artinya kita membebaskan diri dari dosa-dosa. Sebetulnya gini, memang Gereja Katolik menawarkan sakramen pengampunan dosa. Tetapi apakah sakramen itu sungguh-sungguh membebaskan kita dari dosa? Atau ya mulailah dari diri kita, niat-niatan kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Misalnya Anda punya sifat yang iri hati, hilangkan sifat iri hati. Anda punya dendam, ampuni orang. Anda punya kebencian, hilangkan kebencian itu. Nah, disitulah bukan hanya soal Anda seolah-olah kalau sudah mengaku dosa, Anda bebas merdeka. Ya tidak, itu tergantung diri Anda masing-masing. Para saudara sekalian, sebagai penutup saya mau sharing gini. Beberapa tahun lalu, saya pernah dimintai seorang untuk memberi sakramen perminyakan. Seorang bapak, dia mantan orang yang ditahan di Pulau Buru karena tersangkut peristiwa tahun 65 G30S. Bapak itu dirawat di Karangmenjangan. Bisa dibayangkan bahwa Karangmenjangan itu satu ruang itu banyak orang, banyak tempat tidur, bukan ruang-ruang pribadi, ruang VIP atau ruang tersendiri, tidak banyak. Bapak itu mencaci maki, berteriak-teriak keras, mencaci maki, segala perkataan kotor keluar dari mulutnya, dan itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluarganya juga malu. Apapun yang dilakukan oleh keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya, itu tidak membuat dia nyaman, bahkan sebaliknya membuat dia semakin marah dan marah. Akhirnya keluarganya meminta saya untuk memberi sakramen perminyakan. Saya datang ke Karangmenjangan sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam lah. Saya datang, saya bawa rosario. Bapak itu melihat saya bawa rosario itu dirampas, ditarik sampai patah, sampai putus gitu, terus dilemparkan ke saya. Saya berusaha untuk diam, ya sudah saya diam, saya tersenyum, keluarganya nangis-nangis karena malu, saya diam saja, ya sudah. Saya pikir, ya sudah memang dia marah, mau gimana lagi. Akhirnya saya dicaci maki, saya diam aja. Saya minta keluarganya untuk keluar dulu. Bapak itu mencaci maki saya sepuas-puasnya. Akhirnya dia berhenti karena capek mencaci maki. Terus saya tanya, sudah selesai? Bapak itu hanya diam. Sudah, sekarang udah tenang. Dia diam. Terus sekarang mari kita berdoa. Saya ajak berdoa. Terus dia dengan menangis menceritakan segala dendam dan kebenciannya, baik kepada teman-teman pada waktu di Pulau Buru, kepada pemerintah yang memaksa dia ke Pulau Buru, kepada keluarganya yang seolah tidak peduli, dan sebagainya. Setelah dia mengungkapkan semua dendam dan kebenciannya, dia menjadi tenang. Dan saya bilang, ya sudah, ampuni semuanya seperti Tuhan juga mengampuni. Besoknya bapak itu meninggal dengan tenang. Jadi kebencian, dendam, kemarahan, dosa, ini adalah penjara yang membuat kita terkungkung dan menjadi menderita. Untuk itu ya pada masa Prapaskah ini mari kita menyingkirkan segala kebencian, dendam, kemarahan, dan segala dosa dari hidup kita, supaya kita menjadi orang yang bebas, merdeka, terlebih kita bisa menjadi orang yang bahagia. Amin. Aku diutus